Yang pertama kita lakukan itu membuat library ESLR, menampilkan dataset headers, dan menampilkan nama-nama variabel dalam dataset tersebut. Lalu dim headers akan memberikan informasi tentang berapa banyak baris dan berapa banyak kolom yang ada dalam dataset headers. Lalu, perintah ini akan memberikan jumlah nilai yang hilang dalam kolom salary dari dataset headers. Yang keempat, menampilkan dimensi dari dataset headers setelah menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang. Setelah itu, yang kelima, jumlah total nilai yang hilang dalam seluruh dataset headers karena matriks telah mengidentifikasi di mana saja nilai-nilai NA terdapat dalam dataset. Lalu, codingan ini melakukan regresi berganda pada dataset headers untuk memprediksi variabel salary berdasarkan variabel-variabel lainnya dan kemudian menampilkan ringkasan dari hasil regresi tersebut. Kita perlu menginstal package-nya terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh, codingan ini melakukan regresi berganda pada dataset headers dengan batasan maksimum 19 variabel yang dimasukkan dalam model. Kemudian ringkasan dari hasil regresi ini disimpan dalam objek reg.summary untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, yang ke-8, perintah ini akan menampilkan daftar nama-nama elemen yang ada dalam objek yang berisi informasi ringkasan dari hasil regresi berganda yang telah dilakukan. Kemudian, yang ke-9, hasil dari perintah ini adalah vektor yang berisi nilai R² untuk setiap model regresi yang telah dievaluasi sehingga kita dapat melihat seberapa baik setiap model cocok dengan data. Semakin tinggi nilai R², semakin baik model regresi memperkirakan variabilitas dalam data. Kemudian, yang ke-10, codingan ini mencari keseimbangan antara RSS yang rendah dan adjust R² yang tinggi. Jumlah variabel yang optimal mungkin berada di kisaran di mana kedua metrik tersebut menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya, kode ini menghasilkan indeks dari nilai adjust R² maksimum dalam model regresi. Indeks ini mewakili jumlah variabel yang menghasilkan adjust R² tertinggi. Yang ke-12, kode ini secara keseluruhan membantu kita membuat visualisasi untuk mengevaluasi model regresi. Plot sebar awal menunjukkan hubungan antara jumlah variabel dan adjust R² untuk berbagai model dengan jumlah variabel yang berbeda. Titik merah yang ditambahkan secara khusus menyorot model yang menggunakan 11 variabel dengan menampilkan nilai adjust R² untuk model tersebut. Lalu, kode ini menghasilkan plot garis yang menunjukkan hubungan antara jumlah variabel yang digunakan dalam model regresi dengan nilai CP. Nilai CP yang lebih rendah umumnya menunjukkan model yang lebih optimal dengan tingkat overfitting yang lebih rendah. Selanjutnya, kode ini menghasilkan indeks dari nilai CP minimum dalam model regresi. Indeks ini mewakili jumlah variabel yang menghasilkan nilai CP terendah. Yang ke-15, kode ini menghasilkan visualisasi untuk mengevaluasi model regresi dengan menggunakan BIC.
Plot sebar menunjukkan hubungan antara jumlah variabel dan nilai BIC untuk berbagai model dengan jumlah variabel yang berbeda. Titik merah yang ditambahkan secara khusus menyorot model dengan menggunakan 6 variabel dengan menampilkan nilai BIC untuk model tersebut. Selanjutnya, kode ini menghasilkan plot garis yang menunjukkan bagaimana nilai prediksi dari model regresi berubah terhadap nilai data aktual. Nilai prediksi diukur dengan skala R-square yang menunjukkan proporsi variabilitas data yang dijelaskan oleh model. Selanjutnya, kode ini menghasilkan plot garis yang menunjukkan bagaimana nilai prediksi dari model regresi berubah terhadap nilai data aktual. Nilai prediksi diukur dengan skala CP yang menunjukkan tingkat overfitting model pada setiap titik data. Selanjutnya, kode ini menghasilkan plot garis yang menunjukkan bagaimana nilai prediksi dari model regresi berubah terhadap nilai data aktual. Nilai prediksi diukur dengan skala BIC yang menunjukkan keseimbangan antara kompleksitas model dan penalti kompleksitas pada setiap titik data. Kode pada blok 17 ini adalah menggunakan fungsi plot untuk membuat plot dari model regresi yang disimpan dalam objek regfitful. Argumen scale AJR2 menunjukkan bahwa plot akan menampilkan skala adjusted R-squared sebagai ukuran model yang akan plot ini akan memberikan visualisasi dari bagaimana R-squared disesuaikan atau berubah seiring dengan penambahan atau pengurangan variabel dalam model regresi. Nah, pada blok 18, kode tersebut menggunakan skala CP yang menunjukkan bahwa plot akan menampilkan skala CP statistik sebagai ukuran kebaikan model. Plot ini akan memberikan visualisasi dari bagaimana nilai CP berubah seiring dengan penambahan atau pengurangan variabel dalam model regresi. Nah, pada blok 19 ini, argumennya adalah scale big, menunjukkan bahwa plot akan menampilkan skala big Bayesian Information Criterion sebagai ukuran kebaikan model. Nah, pada blok ke-20 ada perintah coef regfitful 6 dalam R, yaitu untuk mengembalikan koefisien regresi untuk model yang disimpan dalam objek regfitful yang memiliki 6 variabel. Ini berarti perintah mengembalikan koefisien regresi untuk model yang memiliki 6 prediktor. Nah, pada blok ke-21, kode ini melakukan analisis regresi subset menggunakan metode forward pada dataset hitters dengan variabel dependent salary. Fungsi reg subset digunakan untuk melakukan regresi subset di mana variabel independen yang paling signifikan secara bertahap ditambahkan ke dalam model. Argumen nvmax sama dengan 19 menunjukkan bahwa model mencakup hingga 19 prediktor, dan metode forward menandakan bahwa penambahan variabel dilakukan secara bertahap dalam model. Setelah menjalankan regresi subset, fungsi summary digunakan untuk memberikan ringkasan hasil analisis. Nah, pada blok yang ke-22, kode ini melakukan analisis regresi subset menggunakan metode backward pada dataset hitters dengan variabel dependent salary. Fungsi reg subset digunakan untuk melakukan regresi subset, dan fungsi nvmax menunjukkan bahwa model akan mencakup hingga 19 prediktor, dan metode backward menandakan bahwa penghapusan variabel dilakukan secara bertahap dari model. Nah, fungsi summary digunakan untuk memberikan ringkasan hasil analisis yang telah dijalankan. Nah, pada kode yang ke-23, fungsi kode ini digunakan untuk mengambil koefisien regresi dari model regresi linear yang disimpan dalam objek regfitful dengan jumlah variabel sebanyak 7. Nah, pada blok yang ke-24, kode coef regfit BWD7 digunakan untuk mengambil koefisien regresi dari model linear yang dihasilkan melalui proses regresi subset menggunakan metode backwards dengan jumlah variabel sebanyak 7. Nah, pada blok ke-25, kode ini digunakan untuk membagi dataset hitters menjadi dua subset, yaitu subset pelatihan dan subset pengujian. Fungsi setSheet digunakan untuk mengatur biji acak sehingga hasil dapat direproduksi. Nah, pada fungsi sampel
true false menghasilkan sampel acak dari ukuran yang sama dengan jumlah baris dalam dataset headers dengan nilai true yang mengindikasikan data yang akan masuk ke dalam subset pelatihan dan false yang mengindikasikan data akan masuk ke dalam subset pengujian. Nah, selanjutnya kita dapat menerapkan reg subset pada training set untuk memerintahkan best subset selection pada blok ke-26 yang digunakan untuk melakukan analisis regresi subset pada subset pelatihan dari dataset headers untuk memilih model regresi yang terbaik. Reg subset digunakan untuk melakukan analisis regresi subset. Nah, argumen salary menunjukkan bahwa salary adalah variabel respon dan menunjukkan bahwa kita menggunakan semua variabel prediktor yang tersedia dalam dataset headers. Hasil analisis ini akan menyimpan informasi tentang model-model yang dihasilkan, termasuk jumlah variabel yang dimasukkan dalam setiap model. Nah, pada blok ke-27, kode ini yaitu model matriks digunakan untuk membuat matriks model dari subset pengujian dari dataset headers. Nah, selanjutnya ke blok 28, kode ini digunakan untuk menghitung kesalahan validasi silang atau cross validation error untuk setiap model regresi yang dihasilkan dari analisis regresi subset. File errors digunakan untuk membuat vektor kosong dengan panjang 19 yang akan digunakan untuk menyimpan nilai kesalahan validasi silang untuk masing-masing model. Nah, pada blok selanjutnya ke 29, kode variabel false errors sekarang berisi kesalahan validasi silang untuk setiap model regresi yang dihasilkan dari analisis regresi subset. Kita dapat melihat nilai-nilai tersebut dengan menggunakan false error. Nah, nilai-nilai yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Nah, pada blok yang ke-30, yaitu blok which mean false error, digunakan untuk menemukan indeks model yang memiliki kesalahan validasi silang terendah dari vektor false error. Ini akan memberikan indeks model yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kesalahan validasi silang. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah yang 7, nomor 7. Nah, pada blok terakhir, pada blok 31, coef regfit base 10 digunakan untuk mengambil koefisien regresi dari model regresi linear yang disimpan dalam objek regfit base dengan jumlah variabel sebanyak 10. Jadinya perintah ini digunakan untuk mengambil koefisien regresi untuk model yang memiliki 10 variabel prediktor. Kemudian untuk blok selanjutnya, di sini terdapat kode sebagai berikut. Yang pertama memiliki fungsi. Yang pertama adalah ada fungsi coef di sini. Fungsi coef di sini digunakan untuk mengekstrak koefisien dari objek model. Kemudian di sini ada rich mode. Rich mode di sini mengacu pada model regresi rich yang telah disesuaikan. Kemudian ada angka 60 di sini. Angka 60 di sini menunjukkan bahwa kita memilih koefisien dari kolom ke-60 dari matriks koefisien yang dikembalikan oleh fungsi coef tadi. Kemudian pada blok selanjutnya di sini terlihat bahwa ada fungsi sqrt. Fungsi sqrt di sini berfungsi untuk menghitung akar kuadrat dari jumlah kuadrat tersebut. Kemudian ada sum di sini. Sum ini ditujukan untuk menjumlahkan semua kuadrat koefisien. Kemudian ada fungsi koefisien lagi di sini. Kemudian ada rich mode juga di sini yang berfungsi untuk mengembalikan matriks koefisien dari model regresi rich. Kemudian di sini angka -1 dan juga 60. Di sini berarti bahwa kita mengabaikan intercept dan hanya mempertimbangkan koefisien untuk variabel prediktor ke 60. Kemudian di sini ada blok code selanjutnya yang memiliki fungsi predik di sini. Fungsi tersebut dan juga kode tersebut memperkirakan koefisien model regresi rich ketika parameter penalti atau lambda diatur ke 50. Sama dengan 50 di sini, dan juga kita melihat ada angka 1 sampai 20 di sini. Ini mengambil baris pertama hingga ke 20 dari hasil prediksi. Kemudian pada blok selanjutnya, pada baris pertama set sheet 1 di sini menetapkan
biji acak atau nilai acak sehingga hasilnya dapat diproduksi jika kita menjalankan kode ini lagi di masa yang mendatang atau masa selanjutnya. Kemudian di baris kedua di sini ini menghasilkan sampel acak dari indeks baris data X sebanyak setengah jumlah total barisnya dan menyimpan dalam vektor train. Kemudian baris selanjutnya di sini kita membuat vektor test yang berisi indeks baris yang tidak termasuk dalam train. Kemudian baris terakhir di sini kita mengambil nilai target yang sesuai dengan indeks baris yang ada di vektor y test. Yang ada di vektor test, kemudian kita pindah ke y.test. Kemudian untuk blok selanjutnya, pada baris pertama ini kita membuat model regresi Rich menggunakan fungsi JLMNet. Di sini argumen Xtrain yaitu data prediktor untuk set pelatihannya, kemudian ada YTrain data target untuk set pelatihan, ada alpha sama dengan 0 yaitu mengindikasi bahwa kita menggunakan regresi Rich, alpha sama dengan 0, kemudian lambda dengan grid di sini vektor yang berisi serangkaian nilai lambda yang akan dieksplorasi, kemudian ada trace sama dengan 1-12 di sini kita menetapkan ambang batas untuk kriteria berhenti algoritma. Kemudian untuk baris selanjutnya di sini kita melakukan prediksi menggunakan model regresi Rich yang telah disesuaikan pada data uji. Kemudian untuk baris yang terakhir di sini kita menghitung rata-rata atau mean dari kuadrat yang didapat dari selisih antara prediksi yang diperoleh dari model dan nilai target aktual dari data uji tadi. Kemudian di sini kita mencari rata-rata lagi dari data pelatihan main YTrain dengan nilai target aktual dari data uji atau YTest. Kemudian pada blok selanjutnya kita di sini menggunakan Rich Plate ini kita mengganti nilai S dengan 1E10 yang mengindikasikan bahwa kita menggunakan nilai lambda yang sangat besar. Pada sebelumnya kita menggunakan S itu 50. Sini kita menggunakan 1E10. Kemudian di sini ada menghitung rata-rata pada model dengan lambda yang sangat besar ini kita memberikan hasil yang mungkin mirip dengan menghitung kesalahan kuadrat antara prediksi menggunakan nilai rata dari data pelatihan dan nilai target aktual dari data uji. Kemudian pada blok selanjutnya kita di sini membuat plot untuk hasil dari proses validasi silang yang dilakukan dengan model regresi Rich menggunakan fungsi cv.jlmnet. Ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana nilai kesalahan berubah seiring dengan perubahan nilai lambda. Dengan menggunakan set 1, kita memastikan bahwa hasilnya dapat diproduksi dengan nilai acak yang sama. Kemudian kita menggunakan fungsi plot cv.out. Kemudian di sini kita pada blok selanjutnya kita menggunakan variabel baseline yaitu untuk menyimpan nilai lambda terbaik yang dipilih oleh proses validasi silang. Kemudian kita di sini mencetak baseline-nya. Kemudian di sini ada lagi perintah rich.predict atau prediksi nilai rich. Kita menggunakan nilai lambda terbaik yang telah diproses identifikasi sebelumnya melalui proses validasi silang tersebut. Validasi silang dari lambda min di sini. Kemudian kita menghitung rata-rata dari kuadrat dari selisih antara prediksi yang diperoleh dari model dan nilai target aktual dari data uji. Kemudian pada blok selanjutnya kita menggunakan perintah out sama dengan jlmnet xy alpha sama dengan 0 ini membuat regresi Rich menggunakan keseluruhan data yaitu x dan y dan ini menghasilkan model regresi Rich menggunakan semua data yang tersedia. Kemudian di sini terdapat perintah predict ini menghasilkan perkiraan koefisien dari model regresi Rich pada nilai lambda yang terbaik atau baseline. Kemudian ada angka 1 sampai 20 di sini. Kita memungkinkan kita untuk melihat perkiraan koefisien untuk 20 variabel prediktor pertama.
Untuk blok selanjutnya kita menggunakan perintah lasso di sini. Perintah lasso di sini untuk menghasilkan plot yang berisi informasi penting. Kita menggunakan lasso di sini untuk membuat model regresi menggunakan fungsi elemen dengan data pelatihan X-train dan Y-train dengan parameter alpha 1. Kemudian di sini kita membuat plotnya, dan kemudian di sini pada blok selanjutnya sama seperti yang di atas, tapi kita di sini membuat plot dari CV out atau prediksi silang yang di atas. Kemudian untuk blok selanjutnya kita menggunakan kita mencari nilai rata-rata di sini. Untuk baris pertama di sini kita mengakses nilai lambda terbaik yang telah diidentifikasi oleh proses validasi silang. Kemudian untuk baris kedua di sini kita menghasilkan prediksi menggunakan model regresi lasso yang telah disesuaikan pada nilai lambda yang terbaik. Kemudian untuk baris pertama di sini kita mencari rata-rata dari kuadrat dari selisih antara prediksi yang diperoleh dari model dan nilai target aktual dari data uji. Kemudian untuk blok terakhir di sini kita menggunakan JLMNet lagi untuk membuat model regresi lasso dengan data X dan Y. Kemudian kita menggunakan predict dengan argumen sebagai berikut, yaitu type sama dengan koefisien untuk mendapatkan koefisien dari model tersebut pada nilai lambda terbaik yang disimpan dalam variabel baseline. Kemudian kita menambahkan angka 1 sampai 20 di sini untuk membatasi output agar hanya menambahkan 20 koefisien pertama. Kemudian kita print lasso.coefficient. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kode tersebut menggunakan fungsi regsubset dari paket libdr untuk melakukan regresi subset. Pada contoh di atas, regresi digunakan untuk memprediksi variabel salary berdasarkan semua variabel yang ada dalam dataset headers. Argumen npmax tidak disertakan, sehingga regresi subset akan mencakup semua kombinasi variabel independen yang mungkin. Hasil regresi disimpan dalam bentuk objek regressiveful, sehingga fungsi summary digunakan untuk menghasilkan ringkasan dari regresi subset yang dilakukan. Ringkasan tersebut akan mencakup informasi tentang subset regresi terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti AIC atau BIC, serta ringkasan statistik lainnya seperti R-squared dan p-values. Pada hasil regresi subset yang disimpan dalam objek regsummary, Anda dapat mengakses nama-nama komponen ringkasan dengan menggunakan fungsi names dalam kurung. Berikut adalah cara untuk melihat nama-nama komponen tersebut. R copy kode names regsummary. Hasil akan menampilkan daftar nama-nama komponen yang tersedia dalam objek regsummary seperti misalnya WIS, RSKey, RSS, ADJR2, CP, BIC, dan lain-lain, tergantung informasi ringkasan yang Anda ingin Anda lihat. Kode regsummary RSKey digunakan untuk mengakses nilai R-squared dari hasil regresi subset yang disimpan dalam objek regsummary. Nilai R-squared menunjukkan seberapa baik model regresi linier cocok dengan data. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan cocok yang lebih baik. Kode tersebut menggunakan var dalam kurung mvflow sama dengan c dalam kurung 2,2 dalam kurung tutup kurung. Untuk mengatur layout plot menjadi matriks 2x2, artinya akan ada 4 plot yang ditampilkan secara bersamaan dalam satu gambar. Plot pertama dalam kurung plot dalam kurung regsummary RRF xlab sama dengan jumlah variabel
YLab sama dengan RRS, type sama dengan I, tutup kurung, menunjukkan perubahan residual sum of squares dalam kurung RSS seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model. RSS adalah jumlah kuadrat dari selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Plot kedua dalam kurung plot dalam kurung reg summary ada JR2, XLab sama dengan jumlah variabel, YLab sama dengan adjusted RSK, type sama dengan I, tutup kurung, menunjukkan perubahan adjusted R squared seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model. Adjusted R squared adalah versi penyesuaian dari R squared yang memperhitungkan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel. Kode which makes dalam kurung reg summary ada JR2 tutup kurung digunakan untuk menemukan indeks model dengan adjusted R squared tertinggi dalam objek. Kode ini akan mengembalikan indeks model dengan nilai adjusted R squared tertinggi dalam objek reg summary. Ini bermanfaat untuk mengetahui model subset yang paling baik dalam hal penyesuaian, karena adjusted R squared memperhitungkan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel. Kode ini menambahkan titik merah pada plot adjusted squared untuk menunjukkan model dengan jumlah variabel terbaik. Pada contoh ini, titik merah ditambahkan untuk model dengan 11 variabel yang memiliki adjusted R squared tertinggi. Ini membantu memvisualisasikan model terbaik berdasarkan kriteria adjusted R squared. Kode ini akan membuat plot yang menunjukkan perubahan nilai CP seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model regresi subset. CP dalam kurung Mellows CP adalah suatu metrik yang digunakan untuk memilih model yang memiliki keseimbangan antara kebaikan penyesuaian dan kompleksitas model. Tujuannya adalah untuk melihat model yang memiliki CP mendekati jumlah variabel yang paling tepat. Kode tersebut akan mengembalikan indeks model dengan nilai CP terendah dalam objek reg summary. Ini bermanfaat untuk mengetahui model subset yang paling baik dalam hal trade-off antara kebaikan penyesuaian dan kompleksitas model, karena CP memperhitungkan kedua faktor ini. Kode ini akan membuat plot yang menunjukkan perubahan nilai BIC, Bayesian Information Criterion, seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model regresi subset. BIC adalah kriteria pemilihan model yang juga memperhitungkan trade-off antara kebaikan penyesuaian dan kompleksitas model. Titik merah ditambahkan pada model dengan 6 variabel yang memiliki nilai BIC terendah. Hal ini membantu memvisualisasikan model terbaik berdasarkan kriteria BIC. Kode plot dalam kurung reg rapid pool scale sama dengan R2 tutup kurung digunakan untuk membuat plot dari hasil regresi subset dengan skala berbasis R squared. Ini akan menunjukkan bagaimana nilai R squared berubah dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Setiap garis dalam plot memiliki satu variabel yang dimasukkan dalam model, dan plot ini membantu dalam memahami kontribusi relatif dari setiap variabel terhadap penjelasan variabilitas dalam data. Kode plot dalam kurung reg rapid pool scale sama dengan CP tutup kurung digunakan untuk membuat plot dari hasil regresi subset dengan skala berbasis Mellows CP. Plot ini menunjukkan bagaimana nilai CP berubah dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Tujuannya adalah untuk membantu memilih model yang memiliki CP mendekati jumlah variabel yang paling tepat, menunjukkan trade-off antara kebaikan penyesuaian dan kompleksitas model. Kode plot dalam kurung reg rapid pool scale sama dengan BIC digunakan untuk membuat plot dari hasil regresi subset dengan skala berbasis
Bayesian Information Criterion, BIC, plot, ini menunjukkan bagaimana nilai BIC berubah dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Tujuannya adalah untuk membantu memilih model yang memiliki BIC terendah, menunjukkan trade-off antara kebaikan penyesuaian dan kompleksitas model. Kode COEP dalam kurung regression pool 6 tutup kurung digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi untuk model dengan 6 variabel yang disimpan dalam objek regression pool. Ini akan mengembalikan vektor koefisien untuk model tersebut, termasuk koefisien intercept dan koefisien untuk setiap variabel independen yang dimasukkan dalam model. Kode ini menggunakan fungsi regsubset dari paket libstr untuk melakukan regresi subset dengan metode forward selection. Pada contoh di atas, regresi dilakukan untuk memprediksi variabel salary berdasarkan semua variabel yang ada dalam dataset filter dengan jumlah variabel maksimum sebanyak 19 variabel independen. Hasil regresi disimpan dalam objek regrepit.pwd. Selanjutnya, fungsi summary digunakan untuk menghasilkan ringkasan dari regresi subset yang dilakukan. Ringkasan tersebut akan mencakup informasi tentang subset regresi terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti AIC atau BIC, serta ringkasan statistik lainnya seperti R-squared dan p-values.